Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Madok mauliate au jumolo tu debatakku marhite-hite Jesus Kristus, siala sudehamu, ala tuliat portibiodo tarbarita hapor siaon muna. Mengucap syukur karena iman dari orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang baik hati, Roma merupakan ibu kota kerajaan Romawi yang menguasai sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Dekat. Pada zaman Perjanjian Baru, Roma sedang mengalami suatu zaman keemasan. Kota itu kaya, maju dalam bidang sastra dan kesenian. Roma adalah pusat budaya, namun juga mengalami kemerosotan moral. Orang Romawi menyembah banyak dewa kafir dan bahkan beberapa kaisarnya disembah. Sangat berbeda dengan bangsa Romawi, yaitu para pengikut Kristus yang hanya percaya kepada satu Allah dan hidup menurut standar moral yang tinggi dari Allah. Agama Kristen juga bertentangan dengan kebergantungan Roma kepada kekuatan militer dan dewa-dewanya. Banyak orang Romawi secara naif bersifat pragmatis dengan percaya bahwa setiap sarana untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan adalah baik dan bagi mereka tidak ada yang bekerja lebih baik daripada kekuatan fisik. Maka dalam keadaan yang demikian, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas orang-orang Romawi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini Paulus menekankan bahwa Kristus adalah satu-satunya perantara di antara kita dengan Allah. Melalui Kristus Allah memberikan kasih dan pengampunannya kepada kita. Melalui Kristus kita memberikan ucapan syukur kita kepada Allah. Paulus bersyukur dan mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya kita menerima kasih Allah dan jalan satu-satunya kita menyampaikan ucapan syukur kita. Orang-orang Kristen di Roma, yakni di pusat kekuasaan politik dunia barat saat itu sangat menonjol. Untungnya, reputasi orang-orang Kristen sangat baik. Iman mereka yang kuat bisa dikenal dengan sendirinya di seluruh dunia. Ketika orang lain berbicara tentang orang-orang di sekitar kita, ketika apa yang bisa kita katakan tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita syukuri dari orang-orang yang ada di sekitar kita, cara terbaik kita adalah bersyukur atas keberadaan orang-orang di sekitar kita. Tetapi terlebih bersyukur juga untuk pertumbuhan iman kita. Di tengah keadaan, di tengah pergumulan kehidupan,
kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, hal itu juga kita syukuri. Artinya, ketika kita ingin mensyukuri iman orang-orang di sekitar kita, iman anggota jemaat kita, bagaimana kita mensyukuri pertumbuhan iman kita? Maka pertumbuhan iman kita sendiri itulah yang pertama sekali terus-menerus kita pupuk sehingga iman kita itu terpancar kepada orang di sekitar kita, dan orang di sekitar kita juga mengalami pertumbuhan iman, dan pertumbuhan iman dari orang di sekitar kita itu kita sampaikan syukur kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, mari kita senantiasa bertumbuh di dalam iman kita. Dan iman kita itu tersiar kepada orang-orang di sekitar kita. Iman kita itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan iman itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita terhubung kepada Tuhan, semakin teguh beriman hanya kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah dan senantiasa bertumbuh di dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah, hidup kami ini ada hingga saat ini karena pengasihan Tuhan. Dan kami beroleh kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus, Engkaulah jalan keselamatan, Engkaulah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami selalu bersyukur. Amin.